Halo Sobat Fire, apa kabar nih? Sebentar lagi kita akan memulai ibadah online Fire Community. Nah, walaupun teman-teman beribadah di rumah, kos, ataupun kontrakan masing-masing, tapi yuk kita sama-sama tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pertama, ketika teman-teman mengikuti ibadah online, jangan dalam posisi tidur ya, atau sambil makan. Ambillah posisi duduk sambil menghadap ke layar handphone ataupun TV teman-teman, dan mengenakan pakaian rapi seperti teman-teman datang beribadah seperti biasanya. Kedua, jangan hanya menonton aja ya, ikutlah menyembah dan memuji nama Tuhan. Ketiga, catatlah setiap firman yang dibagikan oleh hambanya supaya teman-teman bisa merenungkannya kembali. Keempat, jika teman-teman ingin memberikan persembahan, perpuluhan, ataupun taburan, teman-teman bisa melakukannya dengan cara transfer ke rekening yang ada di bawah sini atau di kolom deskripsi. Kelima, pastikan teman-teman mengikuti ibadah online Fire Community dari awal sampai akhir. Keenam, setelah ibadah selesai, ambillah waktu sejenak untuk berdoa dan mengucap syukur secara pribadi. Oke, pastinya udah pada gak sabar kan untuk ibadah? Yuk kita ibadah online Fire Community. Tuhan, kami mau menyembah Engkau saat ini Tuhan. Kami bawa hidup setiap kami. Mari setiap kita sama-sama kita mau sembah Tuhan. Sebab hanya Dia sumber pengharapan dalam kehidupan setiap kita. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami percaya Engkau lah yang mendatangkan kebaikan dalam hidup setiap kami, ya Allahku. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Katakan, dan berharga.
You have witnessed my triumphs and my faults. You love me through it all. You love me through it all. I am not my mistakes. I am a child of God. You have called me by name. I'm home in my Father's arms. I am amazed, caught in the wonder of your love, cleansed by the power of your touch. Father, you call me beautiful, beautiful. You have crowned me with favor and with peace. You have silenced the lies I once believed. You exempt me, you called me as your own. You never let it go. You never let it go. I am not my mistakes. I am not my mistakes. I am a child of God. You have called me by name. I'm home in my Father. Oh, I am not my mistakes. Not my mistakes. I am a child of God. You have called me by name. One more time. Oh, I am not my mistakes. Oh, I am a child of God. You have called me by name. I'm home in my Father's. Angkat tanganmu, katakan, I am amazed, caught in the wonder of your love, cleansed by the power of your touch. Father, you call me beautiful. I stand in awe, lost in the depth of your mercy. Your heart beat like thunder around me. Father, you call me. Oh, I am amazed, caught in the wonder of your love, cleansed by the power of your touch. Father, you call me. Oh, I stand in awe, I stand in awe, lost in the depth of your mercy. Your heart beat like thunder around me. Father, you call me beautiful, beautiful. My sin and shame have been outweighed by endless love and perfect grace. I hear your voice above the waves. You call me beautiful. My innocence has been restored. No fear can hold me
Who the Son sets free, all is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. My Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Tuhan, ingatkan setiap kami, siapa kami di hadapan-Mu Tuhan. Ingatkan kami terus akan identitas kami yang sudah Engkau pulihkan. Ingatkan kami terus terhadap identitas yang sudah Engkau ubahkan sehingga setiap kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu di dalam identitas yang terpulihkan, di situ ada keintiman yang dipulihkan juga ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau belajar firman-Mu. Biar firman-Mu itu berbicara kepada setiap kami. Engkau yang menerangi kami, menerangi hati kami dengan firman-Mu. Sehingga setiap firman yang Engkau tanamkan di dalam hidup kami, itu bisa bertumbuh dan berbuah. Dan kami tidak hanya tahu, tetapi kami juga melihat kebaikan-Mu di dalam hidup setiap kami. Kami juga merasakan dan kami juga menghidupi kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin, amin, amin. Sebelum kita dengarkan firman, ada sebuah video yang akan ditampilkan. Video mengenai Saling 91. Silahkan. Dari semua, maka dari hati yang tergerak, kami mulai bergerak, berbagi dari lokasi ke lokasi, bahkan dari rumah ke rumah. Kami rindu agar tidak ada yang gugur di antara kita. Kami yakin jika kita bergandengan tangan, pasti kita bisa melewati ini semua. Tidak semua dapat kami jangkau, tapi kami berjanji untuk terus memberikan yang terbaik. Memang bagus ini, maksudnya tepat waktu ini. Kami biar apa yang tulisannya tepat di waktunya. Ya kalau bisa sampai ya seterusnya lagi.
Oke, jadi itu video tentang Saling 91, sebuah program bantuan yang sudah kita lakukan sama-sama selama kurang lebih 1,5 bulan, hampir 2 bulan kita sudah jalan. Kita membagikan paket sembako, sudah sekitar 3.000 paket sembako yang kita bagikan sama-sama. Dan kenapa saya tampilkan supaya saudara semua melihat dan saudara mengerti bahwa kita juga melakukan sesuatu buat bangsa ini, buat kota Jogja. Bagi teman-teman yang mau tergerak, saudara bisa transferkan donasi saudara ke rekening Yayasan Pelita Bangsa. Kalau saudara mau jadi sahabat Saling yang sudah disampaikan beberapa minggu terakhir, saudara bisa mendonasikan uang saudara secara rutin ke Saling 91 dengan keterangan 91 di belakangnya. Itu yang pertama. Lalu juga saya minta tolong buat semua teman-teman yang hari ini nonton, yang mungkin besok nonton atau lusa nonton, saya pengen ajak saudara semua buat membagikan update-update terbaru dari Saling 91 di sosial media kalian. Ada akun Instagram dari Saling 91 yang bisa kalian ikut dan kalian bisa bagikan sehingga banyak orang yang tergerak untuk menolong sesama, sehingga kita semua bisa saling peduli dan kita bisa menolong saudara-saudara kita yang berkekurangan. Itu aja pengumuman yang pertama. Nah, hari ini saya pengen ajak saudara dan setiap kita belajar sebuah hal yang menurut saya sangat penting dan sangat jarang saya bagikan. Ada satu hal yang sangat jarang, tapi ada satu hal yang sangat sering saya bagikan dan semuanya akan saya gabungkan hari ini bersamaan. Menurut saya ini momen yang tepat kadang-kadang di mana kita belajar mengenai Tuhan. Kenapa kadang-kadang ketika hari-hari ini kita ada di tengah-tengah krisis dan krisis tersebut membuat kita merenung. Tetapi di dalam perenungan kita terhadap krisis ini, terhadap keadaan ini, kita jadi belajar bukan sifat-sifat barunya Tuhan. Tetapi kita belajar sesuatu yang baru tentang Tuhan. Bahwa Tuhan memiliki kedalaman yang ternyata selama ini tidak pernah kita selami. Nah, di dalam krisis ini kita belajar sebuah hal yang sangat luar biasa. Saya pengen ajak setiap kita buka di Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-21, nanti kita lompat ke ayat yang ke-32. Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-21 dan 32. Kalau saudara baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-44 itu bicara mengenai Lazarus dibangkitkan. Jelas inti dari teks ini adalah kebangkitan Lazarus dan Tuhan Yesus menunjukkan dia bahwa dialah kebangkitan itu. Di akhir dari perikop ini dia berkata bahwa akulah kebangkitan itu. Namun saya ingin ajak setiap kita ketika beberapa waktu yang lalu saya baca ayat ini berhenti di hati saya. Ayat ini keluar dari hati saya, ayat ini muncul sedemikian rupa sehingga saya tahu bahwa saya harus membagikan ayat ini buat setiap kita. Dikatakan seperti ini. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Yang dimaksud adalah Lazarus. Kita pindah ke ayat yang 32. Lalu ketika Yesus bertemu dengan Maria, Maria berkata juga, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. 2 kali kalimat yang sama diulangi. Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Hari itu Tuhan Yesus mendapat kabar dari orang-orang bahwa Lazarus sakit. Ya kan? Tuhan Yesus dapat WA. Ketika Tuhan read, itu mungkin kalau sekarang centang birunya nggak ditunjukin. Pura-pura enggak read aja. Terus Tuhan Yesus di ayat yang ke-6 dia berkata bahwa kita tunggu 2 hari lagi dengan sengaja. Dia tunggu 2 hari lagi di situ. Baru 2 hari kemudian mereka berangkat sama-sama menghampiri Lazarus. Dan ketika dia bertemu dengan Lazarus, bertemu dengan saudara-saudaranya Lazarus, bertemu dengan Marta, bertemu dengan Maria, dua-duanya berkata, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika kita belajar, ketika kita melihat apa yang Marta dan Maria katakan, Tuhan sekiranya engkau ada di sini,
sekiranya engkau lebih cepat datang ke sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi Lazarus sudah mati 4 hari. Lazarus sudah mati 4 hari waktu itu. Dan Tuhan Yesus terlambat sangat lama. Itulah kenapa Marta dan Maria bilang, Tuhan Yesus seandainya engkau di sini lebih cepat, lebih awal, pasti Lazarus gak mati. Marta dan Maria sedang berkata bahwa Tuhan, engkau terlambat. Engkau tidak datang tepat waktu. Kamu datang ke sini buat layat. Kemana 2 hari yang lalu aku chat kamu, kenapa centang birunya gak muncul? Kenapa cuma centang abu-abu? Dan hari itu dengan sebuah kekecewaan, dengan sebuah mungkin kesedihan, aduh kenapa Tuhan nggak datang lebih awal? Marta dan Maria meminta Tuhan untuk mencegah sesuatu yang buruk terjadi. Mereka berpikir bahwa Tuhan terlambat. Padahal Tuhan tidak terlambat. Tuhan dengan sengaja datang waktu itu. Tuhan dengan sengaja terlambat. Tuhan dengan sengaja mengulur kedatangannya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu apa yang Marta dan Maria tidak ketahui. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa Dia punya sebuah rancangan yang jauh lebih besar dari yang bisa dipikirkan oleh Marta dan Maria. Perkataan Marta dan Maria itu kembali ke dosa awal. Ingin jadi Tuhan. Mereka berpikir seandainya semuanya berjalan seperti yang Dia inginkan, Tuhan Yesus datang tepat waktu. Aduh Tuhan Yesus datangnya telat sih, makanya Lazarus mati. Dia berpikir dia bisa mengatur semuanya sehingga semuanya jadi seperti yang Dia inginkan. Dan itu adalah hal yang terbaik. Padahal enggak. Keinginannya untuk mengatur, keinginannya untuk menjadikan semuanya seperti yang Dia inginkan, itulah yang membuat dia pada awalnya kesulitan untuk percaya kepada Tuhan. Kesalahan Marta dan Maria bukanlah pada pengharapan. Bukan pada pengharapannya. Kesalahan kita bukan permasalahan, wah dia ingin mencegah atau di tengah-tengah menyembuhkan atau membangkitkan atau mungkin nanti setelah tahun sekian membangkitkan. Permasalahannya bukan ada di situ. Kesalahannya bukan pada pengharapannya. Kita bisa berdoa supaya Tuhan mencegah. Kita bisa berdoa supaya Tuhan mengintervensi. Kita bisa berdoa supaya Tuhan mentransformasikan hidup kita. Kita bisa berdoa minta Tuhan mujizat. Kita bisa berdoa untuk apapun dan itu sah-sah saja. Kita boleh berdoa untuk apapun itu boleh. Tetapi kesalahan dari Marta dan Maria dan kesalahan kita juga seringkali terletak kepada pikiran kita saat kita berpikir bahwa Tuhan gagal dan Tuhan tidak berhasil saat apa yang kita doakan atau kita harapkan tidak terjadi. Jadi Marta dan Maria ketika dia dengar, ketika dia tahu Lazarus sedang sakit, mungkin dia ribut, mungkin satu desa ribut sampai ada yang ketemu dengan Tuhan Yesus yang bilang bahwa Lazarus sedang sakit. Dan pengharapan Marta dan Maria supaya Lazarus tetap hidup. Dia pengen Lazarus tetap hidup. Itu bukanlah pengharapan yang salah. Pengharapan sesuatu untuk dipulihkan, pengharapan sesuatu untuk disembuhkan, untuk dibangkitkan bukanlah sebuah pengharapan yang salah. Tetapi ketika Tuhan membiarkan saat itu untuk sementara Lazarus mati, Marta dan Maria mulai berkata, Tuhan coba kamu datangnya lebih awal, saudaraku gak akan mati. Seandainya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Yang artinya dia sudah menutup pintu kemungkinan bahwa Lazarus bisa sembuh, bahwa Lazarus bisa bangkit kembali. Seringkali kita juga seperti itu. Ketika kita
ketika kita berdoa dan apa yang kita doakan tidak terjadi, seringkali kita menganggap bahwa Tuhan tidak bekerja, kita menganggap bahwa Tuhan tidak melakukan apapun, kita menganggap bahwa doa kita kurang sungguh-sungguh, doa kita kurang serius, doa kita kurang ini, doa kita kurang itu, doa kita kurang semuanya. Dan Tuhan tidak bekerja. Padahal kita tidak tahu ujungnya apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kenapa dia membiarkan itu terjadi? Kenapa Tuhan membiarkan apa yang kita doakan tidak terjadi? Nah, kesalahan kita bukanlah kepada pengharapan kita. Kesalahan kita adalah ketika kita membuat kesimpulan tentang Tuhan dari apa yang kita tidak tahu. Dan kita semua sangat sering membuat kesimpulan dari apa yang kita tidak tahu. Kita seringkali menganggap Tuhan sedang berhenti bekerja. Padahal di dalam ketenangannya dia sedang bekerja. Perhatikan, bahkan di dalam ketenangan Tuhan itu merupakan tindakan aktif Tuhan. Ketika Tuhan memilih untuk tenang, ketika Tuhan memilih untuk tidak menolong kita saat itu, ketika Tuhan memilih untuk diam, tenang, tidak memberikan kita apapun, itu merupakan pilihan aktif Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan yang terbaik. Padahal kita inginnya Tuhan kalau bisa engkau aktif, seaktif mungkin. Kalau bisa Tuhan segera melakukan ini, segera melakukan itu. Seakan-akan kita tahu semuanya dan kalau ini semua terjadi, kita mendapatkan yang terbaik. Padahal di dalam ketenangan Tuhan, padahal ketika Tuhan diam, itu merupakan pilihan aktifnya dia untuk diam, tenang, dan belum menolong kita. Dia tidak berhenti bekerja. Dia tidak berhenti bekerja. Dia tidak berhenti bekerja sekalipun kita tidak melihat dia bekerja. Dia tidak berhenti bekerja sekalipun kita tidak merasa dia sedang bekerja. Enggak. Dia tidak berhenti bekerja. Dia sedang bekerja, dia sedang mengerjakan sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Itulah kenapa kita tidak boleh menyimpulkan. Kita tidak boleh menyimpulkan sesuatu tentang Tuhan dari apa yang kita tidak tahu tentang Tuhan. Karena apa yang kita ketahui tentang Tuhan itu sangat sedikit. Apa yang kita ketahui tentang Tuhan itu sangat sedikit. Alkitab berkata bahwa jalan Tuhan, pikiran Tuhan tidak terselami. Kita buka sama-sama Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Dan jalan kita bukanlah jalan Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Nah gimana tuh kalau udah jalan Tuhan bukan jalan kita, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Tapi kita menyimpulkan Tuhan dari apa yang terjadi sama kita dan apa yang kita inginkan. Ayat yang ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, sejauh apa? Jauh banget intinya. Enggak usah diukur. Intinya jauh. Seperti tingginya langit dan dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Seringkali kita seperti Marta dan Maria, Tuhan seandainya engkau datang lebih cepat. Seandainya engkau datang lebih awal. Tuhan mungkin hari itu kamu nggak usah datang langsung ke sini, coba video call doain Lazarus, dia pasti sembuh Tuhan. Seandainya, sekiranya. Kita suka mengira-ngira seakan-akan kalau apa yang kita kira-kira terjadi itu adalah hal yang terbaik yang bisa terjadi di muka bumi. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34. Roma pasal yang ke-11 ayat yang 33 dan 34. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki.
Seberapa dalamnya? Ada yang mungkin bilang, oh sedalam lautan. Sedalam lautan itu sedalam apa? Saudara pernah tahu, saudara pernah ngukur dalamnya laut? Pernah nggak? Nggak pernah ya? Nggak pernah ngukur dalamnya laut. Tetapi kita tidak perlu sampai ke dasar dari lautan untuk tahu bahwa laut itu dalam. Betul? Sama. Kadang-kadang kita nggak perlu paham 100% Tuhan kayak apa untuk percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Yang penting hati. Saya bukan berkata bahwa pikiran kita tidak penting sama sekali untuk memahami Tuhan. Tetapi kalau Tuhan bisa masuk ke logikamu, saya cukup yakin bahwa itu bukan Tuhan. Karena Alkitab menulis, oh alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tidak terselidiki. Keputusan-keputusannya tidak terselidiki dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ayat yang 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Ini kan yang coba dilakukan oleh Marta dan Maria. Tuhan lain kali kalau dengar orang sakit langsung datang. Jangan sampai kayak Lazarus sudah terlanjur mati Tuhan. Udah 4 hari mati. Sekiranya engkau datang, saudaraku tidak akan mati. Marta dan Maria hari itu berusaha untuk jadi penasihatnya Tuhan. Tanpa kita sadari, kita juga seringkali jadi penasihatnya Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa engkau membiarkan corona masuk ke Indonesia? Padahal Pak Menteri Kesehatan sudah bilang, ini semua karena doa kita. Masuk juga. Tuhan, kenapa corona melewati Paskah? Ya suka-suka Tuhan tuh. Memangnya kita lebih tahu daripada Tuhan? Apa yang sedang Dia kerjakan, apa yang akan Dia kerjakan tahun ini sampai tahun depan, perubahan apa yang terjadi. Tuhan, sekarang kita susah ke ekonomi. Oh, belum tentu tahun depan kamu makin susah. Belum tentu orang akan semakin miskin. Orang yang melihat, ada orang-orang yang melihat kesempatan dan dia akan lihat, oh ini bisa jadi uang, ini bisa jadi uang, ini bisa jadi uang. Tapi mungkin ada orang-orang yang meratapi perubahan ini dan dia tidak mau berubah sama sekali, ya selesailah. Habis. Tetapi intinya Tuhan punya maksud yang jauh lebih besar dari apa yang kita bisa bayangkan. Seringkali kita menolak apa yang menjadi keputusan Tuhan. Kenapa? Karena itu tidak nyaman bagi kita. Seringkali kita menolak keputusan Tuhan. Kenapa? Karena itu gak nyaman bagi kita. Saya cukup yakin kok hari-hari ini udah beda banget. Waktu awal-awal corona kita benar-benar merasa tidak nyaman. Kita merasa tidak nyaman. Tapi hari-hari ini rasanya udah biasa kan rebahan. Rasanya udah biasa, kayak nggak ada kerjaan itu udah biasa. Sudah tidak setakut dulu aja gitu. Dulu mau keluar, mau beli apa, mikirnya berkali-kali. Sekarang mau jajan ke Indomaret, ke Alfamart, ya jajan-jajan aja. Orang dulu bingung, kerjaan apa ya sekarang yang bisa aku lakukan? Sekarang semua orang jualan tuh. Artinya apa? Ada sangat banyak hal yang kita tidak bisa mengerti. Dan seharusnya respon kita bukan seperti Marta dan Maria, menjadi penasihatnya Tuhan. Tuhan, sekiranya Engkau datang ke tempat ini, saudaraku tidak akan mati. Padahal Tuhan punya rencana bukan buat menyembuhkan, tapi buat membangkitkan orang yang mati. Dia punya rencana yang jauh lebih besar daripada menyembuhkan orang sakit, yaitu membangkitkan orang mati. Sama dengan hidup kita. Kita seringkali punya bayangan tentang kemuliaan Tuhan yang besar. Tetapi apa yang bisa kita bayangkan tentang Tuhan sangat kecil dibanding rencananya yang begitu besar. Bukan pengharapannya yang salah, bukan doanya yang salah. Tetapi bagaimana respon kita ketika doa kita tidak terkabul.
Tetapi respon kita tentang bagaimana ketika ada hal-hal yang kita inginkan tidak terjadi, itulah respon yang menentukan. Nah, Tuhan kita itu Tuhan yang tidak terselami. Percaya sama saya, Tuhan Yesus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu Tuhan yang paling, saya nggak mau sebut kompleks, Tuhan yang paling beyond. Tuhan yang paling tidak bisa seluruhnya masuk ke akal manusia, itu Tuhannya orang Kristen. Itu Tuhannya orang Kristen. Yang tidak bisa ditemukan dengan mudah, bahkan tidak dengan susah pun tidak bisa dijelaskan. Itu sangat sulit untuk dijelaskan. Tuhan kita naturnya juga tidak terselami. Banyak orang tidak bisa memahami Tuhan Yesus sebagai manusia dan sebagai Tuhan di dalam waktu yang bersamaan. Banyak orang tidak bisa paham kenapa Tuhannya orang Kristen pribadinya ada 3. Kenapa ada Tritunggal? Banyak mereka tidak paham. Dan kita pun kalau suruh jelasin kadang-kadang tidak paham. Itu bukti bahwa natur Allah, sifat alami Tuhan kita itu tidak terselami sama sekali. Ada orang yang bilang, oh kalau gitu Tuhanmu gak masuk akal. Alkitabmu gawe-gawe, buat-buat. Tuhanmu cuman hasil dari sebuah kehalusinasian orang. Saya gak percaya seperti itu. Malah yang dibuat-buat itu yang diusahakan untuk bisa masuk ke dalam logika. Tetapi sifat Allah yang beyond, yang melebihi pikiran kita, itu merupakan kejujuran dari iman kita. Bahwa Tuhan itu melebihi benda seberat 6 pound di dalam kepala kita, otak kita. Itu merupakan bukti bahwa Tuhan memang tidak terselami. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang bisa diselami. Ketika kita berusaha untuk mencari jalan-jalan Tuhan, rencana-rencana Tuhan, percayalah di satu titik kita akan menemukan kebuntuan. Karena kita tidak akan pernah bisa benar-benar memahami 100% tentang Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang percaya tanpa melihat. Kenapa? Karena di dalamnya Tuhan mengaruniakan iman buat percaya. Loh, orang-orang di luar sana dan kita sama-sama tidak bisa menjelaskan Tritunggal tuh dengan sempurna dan masuk logika. Tapi kenapa kita percaya, mereka tidak percaya? Karena Tuhan mengaruniakan iman buat kita. Karena Tuhan memberikan iman buat kita percaya sama Dia. Bahwa Dia 100% manusia dan Dia 100% Tuhan waktu itu. Tapi orang-orang di luar sana dibilangin seperti itu belum tentu percaya. Karena untuk percaya keilahian Tuhan tidak bisa digunakan, tidak bisa pakai logika. Tetapi kita hanya bisa percaya oleh iman yang Tuhan karuniakan. Itulah bukti kenapa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terselami secara natur, secara sifat alami. Tetapi di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan, pilihan-pilihan Tuhan, tindakan-tindakan aktifnya Tuhan, Dia pun juga tidak terselami. Marta dan Maria maksudnya baik. Dia ingin supaya Lazarus tetap hidup. Tetapi sekali lagi akalnya tidak bisa menyamai akalnya Tuhan. Jalan mereka, pikiran mereka, rancangan mereka tidak bisa menyamai rancangan Tuhan. Maka dari itu, iman itu bukan berkata tentang seandainya. Tetapi iman berkata sekalipun. Iman berkata meskipun. Iman berkata sekalipun aku gagal, aku tetap percaya. Meskipun keadaan menghimpit aku tetap akan memuliakan Tuhan. Iman itu bukan seandainya. Apa yang Tuhan sudah tetapkan itu yang terbaik bagi kita. Dan harusnya respon kita, Tuhan, bukan Tuhan, sekiranya, seandainya Engkau menolong aku pasti nasibku jauh lebih baik. Tetapi iman yang benar harusnya berkata meskipun. Iman yang benar berkata sekalipun aku habis. Sekalipun hidupku diintimidasi.
Sekalipun aku sedang mengalami beban yang berat, aku akan tetap percaya. Sekalipun aku sedang dihabisi, aku sedang diintimidasi, aku sedang mengalami penurunan, aku akan terus memuliakan Tuhan. Aku akan terus mengucap syukur. Aku akan terus memberikan penyembahan. Aku akan terus memberikan korban. Aku akan terus melayani Tuhan. Itulah iman yang benar. Ada satu kutipan dari seorang hamba Tuhan berkata seperti ini. Iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Iman bukan tentang mendatangkan apa yang kita inginkan. Percaya untuk mendatangkan sesuatu yang kita mau. Tetapi iman itu tentang percaya kepada Tuhan sekalipun apa yang kita inginkan tidak datang. Iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Keterbatasan kita untuk memahami Tuhan membuat kita butuh iman yang benar. Sekalipun hal yang buruk menurut aku terjadi, aku akan tetap percaya. Meskipun aku sakit, meskipun keadaanku turun, aku akan tetap menyembah Tuhan. Sejujurnya ini bukan pelajaran mudah, saya tahu. Ini bukan sebuah khotbah yang digemari, saya tahu. Tetapi ini kenyataan firman Tuhan. Tetapi ini adalah kebenaran dari firman Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bukan karena feeling kita, bukan karena perasaan kita, dan bukan karena keadaan kita. Karena perasaan dan keadaan kita pasti berubah. Tetapi kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada janji-janjinya. Kenapa? Karena kita percaya, karena kita mengenal integritas Allah. Sebagai Allah yang setia, integritas sebagai Allah yang mulia, integritas sebagai Allah yang baik, integritas sebagai Allah yang adil. Kita percaya kepada pribadinya. Bukan percaya kepada feelings kita, aduh kalau lagi mood buat saat teduh imanku kayaknya meningkat. Kalau lagi ada feeling buat nyembah, kayaknya imanku meningkat, aku bisa percaya sama Tuhan. Ketika keadaanku baik, ketika uangku banyak, puji Tuhan. Bagaimana ketika sudah tidak punya uang? Satu kali saya punya pemikiran yang sangat aneh. Saya bertanya sama diri saya, Tuhan, kalau di hidupku cuma tersisa Engkau, aku masih bertahan atau enggak? Kalau di hidupku cuma tersisa Engkau, satu-satunya. Cuma itu yang aku miliki. Aku murtad atau enggak? Apakah aku bisa nyembah Tuhan? Kalau saya dihabisi, kalau saya dikosongkan sama seperti Ayub, bagaimana respon saya? Apakah saya akan tetap menyembah Tuhan? Apakah saya akan tetap memuji Tuhan? Apakah saya akan tetap mengucap syukur? Kenapa? Karena mungkin dasar-dasar yang lainnya, perasaan, keadaan, kepunyaan, kepemilikan, semuanya hilang. Yang tersisa cuma Tuhan. Apakah dalam keadaan itu saya masih bisa menyembah Tuhan? Apakah ketika satu-satunya yang saya miliki adalah Tuhan, apakah Tuhan masih bisa memiliki saya? Apakah ketika Tuhan menjadi sisa atau satu-satunya di dalam hidup saya, apakah saya masih rela untuk memberikan hidup saya buat Tuhan? Jalan Tuhan tidak terselami, tetapi kita percaya kepada Allah yang berintegritas, kepada pribadi Allah. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang mulia, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, dan kita percaya kepada pribadinya. Tuhan bekerja dengan cara yang tidak terhitung, namun Tuhan hanya bekerja untuk satu maksud, yaitu maksud untuk mendatangkan kebaikan. Kita buka ayat favorit kita, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kalau bahasa Indonesia saya puji Tuhan hafal, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tetapi saya pengen ajak saudara buka versi New King James-nya. Karena sejujurnya menurut saya terjemahan bahasa Indonesia dan terjemahan bahasa Inggrisnya
Itu beda. Dan menurut saya terjemahan bahasa Indonesianya kurang baik. Yang bahasa Indonesia dikatakan seperti tadi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja, betul ya? Kita baca bahasa Inggrisnya. And we know that all things work together for good to those who love God. Bedanya apa? Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi yang bahasa Inggris berkata seperti ini, kita tahu sekarang bahwa semuanya bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk orang yang mengasihi Tuhan. Yang sini Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang di sini semuanya bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mana yang benar? Lewati. Tidak usah diperdebatkan. Tapi ada satu kata yang tadi saya baca, tadi pagi saya baca menarik sekali. Ayat tersebut adalah work together atau bekerja. Kata work together atau kata bekerja itu dalam bahasa Yunani-nya artinya sinergeo. Dan dari kata sinergeo lahirlah kata sinergi. Sinergi itu apa? Sinergi itu merupakan sebuah campuran dari elemen-elemen atau mungkin ketika itu bentuknya aktivitas orang-orang untuk mengerjakan sebuah tujuan yang satu, sebuah tujuan yang sama, menghasilkan sebuah hasil tertentu. Itulah sinergi. Jadi dari A sampai Z, mereka semua bekerja bersama-sama menghasilkan sebuah hasil. Hasilnya apa? Hasilnya adalah kebaikan. Jadi all things, semuanya. Penderitaan, kesusahan, kemiskinan, sakit penyakit, teman-teman yang baik, komunitas yang sehat, firman Tuhan yang berkualitas, Alkitab yang tidak pernah berubah, semuanya bekerja jadi satu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi semuanya itu ada untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Yang tidak usah diklaim ini janji. Ya kan? Bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang tidak mengingini rencana Tuhan tidak usah ngaku-ngaku janji ini. Karena bukan buat saudara. Tapi janji ini ada untuk orang yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, seringkali kita menganggap ketika ada sebuah penderitaan terjadi, ketika kita mengalami penyiksaan, ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang apalagi kekurangan uang, kita menganggap bahwa ini semua tidak mungkin ada untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi kita lupa seringkali ketika semua yang negatif terjadi, kita melupakan semua yang positif yang masih ada. Komunitas yang baik, para pemimpin yang rajin mendoakan, menanyakan kabar, kadang-kadang ngirimin duit, puji Tuhan, pemimpinnya pasti kaya, ya kan? Lalu firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Kadang-kadang kita melupakan semuanya, semua yang baik. Kenapa? Karena kita berfokus kepada semua yang negatif yang terjadi. Padahal semua ini yang baik dan yang buruk menurut pandangan kita, semuanya bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan bekerja dengan cara yang tidak terhitung, tetapi semuanya untuk satu hal, yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Itulah kenapa. Gini saudara, ketika kita berusaha untuk mengenali jalan Tuhan, percaya sama saya, kita tidak akan pernah benar-benar tahu, kita tidak akan pernah bisa memprediksi jalan mana yang Tuhan akan pakai. Apakah Tuhan akan mencegah kita dari sakit penyakit, atau dia akan menyembuhkan kita dari sakit penyakit, atau dia akan membangkitkan dari antara orang mati. Itu kan tiga hal yang berbeda ya. Kita tidak akan pernah bisa memprediksi mana yang akan terjadi sama kita. Enggak akan. Kita tidak akan pernah bisa memprediksi apakah Tuhan akan mencegah kita, atau dia akan izinkan penyakit itu masuk dan dia akan memulihkan kita, atau dia akan izinkan penyakit itu masuk lalu kita mati baru dia bangkitkan kita.
Atau dia tidak mencegah, dia mengizinkan penyakit itu, dia membiarkan kita mati dan tidak dibangkitkan. Itu merupakan jalan yang tidak bisa diselami oleh manusia. Itu jalan-jalan pilihan-pilihan yang tidak bisa manusia prediksi. Mana yang akan terjadi? Enggak akan. Tapi satu hal yang kita bisa prediksi sama-sama. Ujungnya kebaikan. Ujungnya rencana Tuhan yang baik. Ujungnya adalah kebaikan. Kenapa? Karena dari semula Tuhan menciptakan kita sungguh amat baik. Dia tidak menciptakan kejahatan. Tuhan tidak ciptakan kejahatan. Kita yang jahat, kita yang berdosa. Kita yang meninggalkan Allah. Itulah sebabnya ujungnya adalah kebaikan. Ketika kita sadar bahwa ujungnya kebaikan, maka dari mulut kita harusnya keluar, meskipun, sekalipun aku habis, sekalipun aku tidak memiliki apapun, aku akan tetap punya pengharapan karena aku tahu ujungnya adalah kebaikan. Aku akan tetap percaya. Aku akan memberikan yang terbaik. Aku akan memberikan hidupku sebagai ibadah yang sejati. Aku akan terus mencintai Tuhan. Aku akan terus mengorbankan hidupku buat Tuhan. Aku akan terus menaikkan ucapan syukurku buat Tuhan. Ketika kita tahu ujungnya adalah kebaikan. Satu kesaksian terakhir sebelum saya selesai. Saya masih ingat waktu SMA. Waktu SMA, saya ini kan atlet basket waktu SMA. Waktu kelas SMA kelas 2, saya merindukan untuk saya bisa menang sebuah kejuaraan yang sangat besar, skalanya nasional, dimulai dari kejuaraan di Jogja dulu. Saya pengen banget ikut, saya pengen banget menang, saya pengen banget jadi juara. Tahun pertama saya kalah. Tahun kedua saya merasa, timku jauh lebih baik, timku jauh lebih solid, kita bisa menang nih. Saya masih ingat hari pertama kita tanding, kita menang. Tapi hari kedua kita tanding itu hari Minggu. Pertandingan kedua itu hari Minggu. Hari Sabtunya kita mengadakan latihan pagi jam 9 sampai jam 11. Saya masih ingat banget pagi itu. Jam 9 sampai jam 11 kita latihan. Kita latihan di sekolah, ya kan. Habis latihan kita pulang dari sekolah. Sekolah saya dekat rumah. Nah, di dekat rumah itu saya waktu itu naik motor, nggak boncengan sih, iring-iringan sama teman saya, barengan gitu ramean. Lalu karena 1-2 hal akhirnya terjadi sebuah kecelakaan. Dan kecelakaan tersebut tidak menimpa orang lain, kecelakaan tersebut menimpa saya. Akhirnya apa? Jari tengah saya yang sebelah kiri ini retak, hampir cowel. Tahu hampir cowel ya? Hampir hilang atasnya. Atasnya hampir hilang, udah kayak apa ya? Kayak hampir daun yang kayak seperti daun yang dirobek aja gitu, crack gitu. Udah bentuknya udah hampir kebelah 2. Dan ketika itu sampai dekat rumah, akhirnya saya diboncengin teman-teman saya nyampe rumah. Papa mama saya baru mau pergi, mereka lihat saya datang, akhirnya mereka bawa saya ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit di mobil, saya tuh diem, saya nangis. Papa mama saya gak berani ngajak ngobrol. Kenapa? Karena saya nangis. Saya terseduh-seduh. Saya nangis. Setelah selesai semuanya, ketika saya sudah ada di rumah sakit, selesai dioperasi, papa mama saya tanya sama saya, "El, kenapa kamu menangis? Kamu sedih ya gak bisa ikut pertandingan?" "Gak apa-apa, gak bisa ikut pertandingan." Tapi sejujurnya bukan itu alasan saya menangis. Alasan saya menangis bukan karena saya gak bisa ikut pertandingan. Karena saya berpikir saya masih bisa ikut pertandingan. Karena saya berpikir saya bisa nekat, lalu saya masih bisa menahan rasa sakit sehingga saya masih bisa tanding. Sejujurnya bukan karena saya gak bisa tanding, saya menangis.
Tapi karena di perjalanan di mobil menuju ke rumah sakit, saya cuma doa sama Tuhan sambil nangis. Tuhan, ajari aku mengucap syukur dalam keadaan ini. Saya nangis, Tuhan, ajari aku mengucap syukur dalam keadaan ini. Ajari aku percaya kalau ini ujungnya kebaikan. Ajari aku untuk percaya sama kamu. Kalau apa yang kau izinkan terjadi, itu untuk kebaikanku. Saya nangis di mobil. Tapi hari itu saya percaya. Ketika saya bisa mengucap syukur, itu bukan karena saya, ya udahlah, berserah dan terserah Tuhan. Tetapi ucapan syukur lahir dari hati yang percaya. Dan hati yang percaya lahir dari sebuah keintiman. Kenapa saya ngajarin, kenapa saya khotbah tentang kebaikan Tuhan begitu sering, kenapa saya khotbah tentang kebaikan Tuhan begitu ngotot. Kenapa? Karena saya tahu susahnya buat percaya terhadap kebaikan Tuhan itu seperti apa. Saya tahu. Saya tahu susahnya untuk percaya kepada janji Tuhan dan keadaan kita tidak menggambarkan janji Tuhan tersebut. Saya tahu. Itulah kenapa saya ingin meyakinkan setiap kita, bukan karena halusinasi, bukan untuk menghibur diri kita, tetapi karena kenyataannya adalah Tuhan itu baik. Setelah sekian tahun saya belajar, saya menjadi hamba Tuhan, saya belajar Alkitab, belum bisa dibilang lama dibandingkan hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi saya mulai menemukan sebuah inti dari perjalanan kekristenan saya. Dulu saya berpikir bahwa kekristenan itu tentang menjadi seorang yang hebat. Dulu saya berpikir bahwa kekristenan itu tentang menjadi orang yang sakti, sejujurnya. Dulu saya berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu menjadi orang yang dipuja-puja, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa melakukan kehebatan yang tidak bisa dilakukan oleh semua manusia yang lain. Tetapi ada satu ayat yang membuat saya tertegun dan ayat tersebut dan kalimat ini ada di hati saya, terukir di hati saya. Kalimat itu ada di Filipi pasal yang kedua, saya lupa ayat yang beberapa. Tapi kalimat itu berkata, dan Tuhan Yesus taat sampai mati. Saya tahu, inti saya diselamatkan. Bukan supaya saya bisa bermegah, bukan supaya saya bisa membuktikan sesuatu, bukan. Tetapi supaya saya taat sampai mati. Sama seperti Yesus taat sampai mati. Saya bisa taat bukan karena semuanya berjalan seperti apa yang saya inginkan. Saya belajar taat bukan karena semuanya jadi seperti yang saya inginkan, bukan. Tetapi saya belajar taat karena saya tahu apa yang Tuhan rancangkan jauh lebih besar daripada apa yang bisa saya rancangkan. Seliar apapun rancangan saya, seliar apapun kebaikan yang terpikirkan oleh pikiran saya, itu sangat kecil dibandingkan kebaikan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Mari tutup Alkitab kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan,
dari awal nyanyikan lagu ini. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ada seorang hamba Tuhan bernama Tim Keller, dia berkata seperti ini. Di dalam doa, Tuhan akan memberi kepada kita apa yang kita minta. Atau Dia akan memberi apa yang akan kita minta kalau kita tahu segalanya sama seperti Dia. Saya ulangi. Di dalam doa, Tuhan akan memberi apa yang kita minta. Atau Tuhan akan memberi apa yang akan kita minta kalau kita tahu segalanya sama seperti Dia. Permasalahannya, kita tidak tahu segalanya sama seperti Dia. Dan Dia tahu segalanya. Dan ketika Dia tahu segalanya, Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Keterbatasan kita membuat kita tidak mengetahui yang terbaik untuk kita. Keterbatasan kita membuat kita tidak mengetahui apa yang terbaik untuk kita minta. Namun ketidakterbatasan Tuhan membuat Dia memberi apa yang tidak kita minta. Dia tahu jauh di depan kita. Jalannya tidak terselami, rancangannya tidak terselami. Dan apapun yang Dia izinkan untuk terjadi bagi kita, itu adalah yang terbaik yang bisa kita terima. Belajar percaya, belajar mengerti bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Bahwa ujungnya adalah kebaikan. Dan ketika kita tahu bahwa ujungnya kebaikan, dari hidup kita akan keluar ucapan syukur. Dari hidup kita akan terus memuliakan Tuhan. Kita akan terus menyembah Tuhan. Kita akan terus melayani Tuhan. Kita akan terus memberitakan Injil. Kita akan terus memberitakan kebaikan Tuhan. Bukannya di dalam keadaan yang kita tidak inginkan, kita meragukan Tuhan dan kita berusaha untuk jadi penasihatnya Tuhan. Tidak. Tetapi kita yang harus belajar untuk menyelaraskan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Sekalipun kita tidak mengerti apa yang Dia sedang kerjakan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku.
baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Buat Tuhan tolong setiap kami, buat hati kami percaya. Buat hati kami percaya, bukan kepada perasaan kami, bukan kepada keadaan kami. Tetapi buat kami percaya kepada janji-Mu, buat kami percaya kepada integritas-Mu, buat kami percaya kepada kesetiaan-Mu, buat kami percaya kepada siapa pribadi-Mu. Karena pribadi-Mu terpampang jelas, terdefinisikan dengan jelas di atas kayu salib. Dan karya keselamatan-Mu itulah yang tidak akan pernah berubah bagi setiap kami Tuhan. Itulah yang menunjukkan kesetiaan-Mu, itulah yang menunjukkan kebaikan-Mu, itulah yang menunjukkan kemurahan hati-Mu, itulah yang menunjukkan belas kasihan-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Tolongi kami Tuhan, tambahkan iman kepada kami, supaya kami bisa percaya kepada kebaikan-Mu ya Tuhan. Buat para pendengar anak-anak-Mu Tuhan, memiliki hati yang percaya, memiliki hati yang percaya bahwa apa yang terjadi, krisis, semua pandemi, semua sakit penyakit, semua yang sedang terjadi di tengah-tengah kami, itu semua berujung kepada kebaikan yang akan Engkau nyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Untuk teman-teman yang mau memberikan persembahan, saudara bisa transferkan ke rekening yang ada, yang tertera. Lalu juga saudara bisa memberikan bantuan kepada teman-teman Saling 91 supaya bantuan ini bisa terus berjalan di rekening yang tertera juga. Dan buat saudara yang mau mengakses Warta Online, saudara bisa mengakses di web yang sudah tersedia, link yang sudah ada. Sehingga setiap kita bisa terus update, terus mendapatkan berita terkini dari apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah setiap kita. Sebelum kita selesai dan sebelum kita mendeklarasikan, saya ingin ajak saudara untuk melakukan sebuah hal yang kecil. Buat teman-teman yang semua yang sedang mendengarkan hari ini, saya ingin ajak kalian untuk dalam waktu 5-10 detik ke depan, saudara pikirkan beberapa nama, 3, 4, 5 nama, orang-orang yang terpikirkan aja, lalu kepada mereka, hubungi mereka setelah ibadah ini, tanyakan kabarnya bagaimana. Kalau mereka ada di kampung, tanyakan kabarnya. Kalau mereka ada di Jogja, tanyakan kabarnya juga. Kalau mereka butuh bantuan, pastikan kalian menolong mereka. Kalau kalian gak bisa tolong secara fisik, kalian bisa bantu secara moral. Kalian bisa dukung dalam doa. Kalau kalian mau tolong, mau bantu, teman-teman yang di Jogja bisa melalui kami yang ada di Saling 91. Kalian bisa hubungin anak binaan kalian, bisa hubungin sesama PKS, bisa hubungin sesama PA, bisa hubungin PA kalian. Dan pastikan kita tetap terkoneksi, kita tetap terhubung sebagai sebuah keluarga, sebagai sebuah kesatuan tubuh Kristus. Itu aja dari saya, pastikan supaya kita tidak terputus dan kita terus menjadi sebuah keluarga yang besar. Sebelum kita selesai, kita akhiri dengan deklarasi. Deklarasi perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Mazmur 91 terjadi atas kami, keluarga kami, kota kami, dan bangsa kami Indonesia. Kami duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kami berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Tuhan Yesus yang kami percayai. Sungguh Tuhanlah yang melepaskan kami dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan menudungi kami, di bawah sayapnya kami berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat menjadi tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menantang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan, maka Tuhan meluputkan kami. Tuhan pasti membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan. Bila kami berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Tuhan menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan meluputkan dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan pasti kenyangkan kami dan memperlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan. Amin, amin, amin. Deklarasi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Yesaya 60 terjadi atas kami, keluarga kami, kota kami, dan bangsa kami Indonesia. Kami sudah bangkit dan menjadi terang, sebab terang kami sudah datang dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atas kami. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas kami dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas kami. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang kami dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi kami. Kami mengangkat muka dan melihat ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepada kami. Anak-anak kami laki-laki datang dari jauh dan anak-anak kami perempuan digendong. Pada waktu ini kami heran melihat dan berseri-seri. Kami tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut sedang beralih kepada kami, dan kekayaan bangsa-bangsa sedang datang kepada kami. Sejumlah besar unta sedang menutupi daerah kami, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua sedang datang dari Sheba, sedang membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar sedang berhimpun kepada kami. Domba-domba jantan Nebayot tersedia untuk ibadah kami. Semuanya sedang dipersembahkan di atas mezbah Tuhan sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan sedang menyemarakkan rumah keagungan Tuhan. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Kamilah orangnya. Sungguh Tuhan Yesuslah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anak kami laki-laki datang dari jauh, dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allah kami, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Tuhan mengagungkan kami. Orang-orang asing sedang membangun tembok kami, dan raja-raja mereka sedang melayani kami. Sebab dalam murkanya Tuhan telah menghajar kami, namun Tuhan telah berkenan untuk mengasihani kami. Pintu-pintu gerbang kami sedang terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kami, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepada kami sedang lenyap, bangsa-bangsa itu dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara sedang dibawa bersama-sama kepada kami untuk menyemarakan tempat bait kudus Tuhan, sebab Tuhan sedang memuliakan tempat kakinya berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas kami datang kepada kami dan tunduk, dan semua orang yang menista kami sujud menyembah telapak kaki kami. Mereka menyebutkan kami kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus Allah Israel. Sebagai ganti keadaan kami dahulu ketika kami ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang Tuhan sedang membuat kami menjadi kegirangan turun-temurun. Kami sedang mengisap susu bangsa-bangsa dan sedang meminum susu kerajaan-kerajaan.
maka kami mengetahui bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat kami dan penebus kami yang maha kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, Tuhan sedang membawa emas, dan sebagai ganti besi, Tuhan sedang membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi. Tuhan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang melindungi dan mengatur hidup kami. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negeri kami, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerah kami. Kami menyebutkan tembok kami selamat dan pintu-pintu gerbang kami pujian. Bagi kami matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan Yesus menjadi penerang abadi bagi kami, dan Allah kami menjadi keagungan kami. Bagi kami sudah ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak pernah surut, sebab Tuhan menjadi penerang abadi bagi kami, dan hari-hari perkabungan kami sudah berakhir. Penduduk kami semuanya orang-orang benar, kami memiliki negeri untuk selama-lamanya. Kami sebagai cangkokan yang Tuhan tanam sendiri untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Kami yang kecil menjadi kaum yang besar, dan kami yang lemah menjadi bangsa yang kuat. Sekarang Tuhan Yesus sedang melaksanakannya. Amin, amin, amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Terima kasih buat hari ini kalau Engkau boleh menolong kami, membukakan hati kami, menerangi hati kami sehingga kami menerima benih firman yang daripadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan buat hari demi hari kami mengenal Engkau, kami mengenal kebaikan-Mu, kami percaya mengenai kebaikan-Mu, kami percaya kepada pribadi-Mu dan dari hidup kami keluar buah dari percaya tersebut ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar dari hidup kami terus keluar ucapan syukur, keluar terus penyembahan, keluar kesaksian, keluar yang namanya berita Injil, keluar yang namanya berita kemuliaan tentang Engkau sendiri melalui hidup kami tanpa melihat keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Dan kami berdoa buat hati kami terus percaya bahwa ujungnya adalah kebaikan yang Engkau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Fire Community. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.